Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan nama aplikasi Persistent Catch. Nah, di kelompok 5 ini ada saya, Muhammad Heru Tawali, lalu ada Raden Yusuf Tabani, lalu ada Muhammad Luki Noval, ada Fiona Harismanto Nisa, dan juga Awidio Vito. Oke, kenapa kita mengambil nama Persistent Catch? Kita mengambil nama ini karena arti dari persistent sendiri ialah rajin atau tekun. Selanjutnya, catch yang diartikan sebagai teknologi. Jadi diharapkan dengan hadirnya aplikasi ini, pengguna dapat dengan tekun dan giat dalam belajar dunia teknologi informasi, terutama di dunia coding. Kali ini ada deskripsi aplikasi. Jadi aplikasi ini kayak gimana sih? Jadi aplikasi ini merupakan suatu aplikasi bimbingan belajar online yang materinya itu berhubungan dengan dunia teknologi informasi. Jadi, aplikasi ini dikhususkan untuk orang-orang yang berminat dan ingin menggeluti dunia teknologi informasi. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan aplikasi. Tujuan dari aplikasi Persistent Catch ini adalah sebagai jembatan atau media bagi para mahasiswa-mahasiswi maupun siswa atau siswi yang sedang berkecimpung di dunia teknologi informasi, terutama dunia coding, agar bisa belajar coding dimanapun dan kapanpun. Selain itu, mereka juga bisa langsung mempraktikannya di dalam aplikasi ini setelah mempelajari materi yang tersedia. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat aplikasi. Manfaat aplikasi di sini antara lain ada di sisi pelajar, yaitu si pelajar ini bisa mempermudah mereka dalam belajar coding karena bisa menggunakan aplikasi ini dimanapun dan kapanpun, selagi mereka ini terhubung ke jaringan internet. Sedangkan bagi sisi pengajarnya sendiri, aplikasi ini mempermudah para mentor atau pengajar dalam mengajarkan para pelajar menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Kelebihan lainnya, yaitu para mentor atau pengajar mendapatkan gaji secara rutin setiap bulannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian ini. Di sini ada aplikasi Persistent berbasis apa? Jadi Persistent ini merupakan aplikasi berbasis mobile. Selanjutnya yaitu pengguna Persistent. Target utama dari pengguna Persistent ini yaitu adalah siswa atau maupun siswi tingkat SMA ataupun SMK, dan juga bisa buat mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mendalami ilmu tentang IT. Selanjutnya di sini ada fitur aplikasi Persistent. Yang pertama yaitu ada Persis Modul. Fitur ini merupakan yang menyediakan beragam materi yang berhubungan dengan dunia pemrograman. Modul yang ada di sistem ini berasal dari pengajar yang memiliki gelar di bidang pemrograman. Yang kedua ada Persis Test, fitur yang menyediakan beragam soal untuk menguji pemahaman user tentang materi-materi pemrograman yang telah dipelajari, dan ketika selesai mengerjakan soal-soal tersebut, sistem dapat menampilkan nilai yang diperoleh dari user. Soal yang ada di sistem ini berasal dari pengajar yang memiliki gelar di bidang pemrograman. Yang ketiga ada Viper. Fitur ini merupakan menyediakan video edukasi yang berhubungan dengan dunia pemrograman, dan di fitur-fitur ini juga user dapat berkomentar tentang video tersebut. Video yang ada di sistem ini berasal dari pengajar yang memiliki gelar di bidang pemrograman. Yang keempat ada Persis Game, yaitu fitur yang menyediakan hiburan bagi para pelajar tanpa mengurangi pelajaran mengenai pemrograman. Yang kelima ada Persis Chat, yaitu fitur yang semacam direct message yang bisa digunakan untuk konsultasi pelajaran secara langsung. Di sini antara pelajar dan pengajar yang bisa diakses oleh pelajar member. Yang terakhir keenam yaitu ada Sparkcode, yaitu media compiler bagi user untuk mempraktekkan kode pemrograman yang telah dipelajari dan dapat melihat hasil run pemrogramannya dan bisa diakses oleh pelajar member. Selanjutnya ada penjadwalan. Jadi di sini yang pertama ada fase perencanaan, yaitu durasi 8 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 1 bulan 9 2021. Selanjutnya ada fase analisis dengan durasi 8 hari dari tanggal 1 bulan 9 sampai tanggal 10 bulan 9 tahun 2021. Selanjutnya ada fase desain dengan durasi 21 hari dengan tanggal 10 sampai tanggal 10 bulan 9 sampai tanggal 8 bulan 10 2021. Selanjutnya ada implementasi dengan durasi 35 hari
dari tanggal 9 bulan 10 sampai tanggal 25 bulan 11 tahun 2021. Selanjutnya ada maintenance dengan durasi 7 hari dari tanggal 25 bulan 11 sampai tanggal 3 bulan 12 tahun 2021. Selanjutnya ada list kebutuhan fungsional, yaitu di sini ada admin, yang pertama ada login, yang kedua ada create pengajar dan pelajar, yang ketiga ada update pengajar dan pelajar, dan yang keempat delete pengajar dan pelajar, yang kelima melihat nilai, yang enam mengelola nilai. Selanjutnya ada list kebutuhan fungsional pengajar, yaitu yang pertama ada daftar pengajar, kedua masuk, ketiga menambah modul, keempat membuat video pembelajaran, yang kelima melihat data modul, yang keenam menghapus data modul, yang ketujuh membuat soal, yang kedelapan melihat nilai, yang kesembilan mengelola nilai. Selanjutnya ada pelajar atau GOES, yang pertama ada daftar pelajar, yang kedua ada login, yang ketiga melihat profil, yang keempat mengerjakan soal, yang kelima membaca modul, keenam main game, ketujuh komentar, dan ke-8 melihat nilai. Selanjutnya ada pelajar atau member. Di sini yang pertama ada daftar pelajar, yang kedua ada masuk, ketiga melihat profil, keempat melihat video, kelima mengerjakan soal, keenam membaca modul, 7 main game, ke-8 komentar, ke-9 compile, ke-10 chat, dan terakhir ke-11 melihat nilai. Selanjutnya dari kebutuhan fungsional. Yang pertama, usability, yaitu pengguna dapat menggunakan aplikasi ini 24 jam. Yang kedua, portability. Pengguna dapat memasang aplikasi ini melalui media Play Store maupun App Store. Aplikasi ini membutuhkan minimum RAM ketika digunakan sebesar 2 GB, dan memori kosong yang dibutuhkan ketika proses penginstalan adalah 1 GB. Minimum spesifikasi OS untuk aplikasi ini adalah Android 7 dan iOS 9. Yang ketiga, reliability. Aplikasi ini sudah diamankan dengan cara ketika user menggunakan aplikasi ini. User harus melakukan login terlebih dahulu, berupa memasukkan username dan password untuk mengakses fitur yang ada di aplikasi ini. Yang keempat, supportability. Aplikasi ini sangat friendly bagi user, karena ketika melihat tampilan awal, memakai warna yang cerah, memberikan icon pada fitur yang ada sesuai dengan isi dari fitur tersebut. Contohnya, fitur modul menggunakan icon buku. Lalu ada list kebutuhan data. Di sini terdapat tabel-tabel kebutuhan data. Yang pertama ada ID admin, tipe datanya varchar, berjumlah 8. Yang kedua, nomor telepon admin, tipe datanya numerik. Yang ketiga, email admin, tipe datanya varchar, berjumlah 26. Yang keempat, nama admin, tipe data teks. Yang kelima, password admin, tipe datanya varchar, berjumlah 12. Selanjutnya ada ID pengajar, tipe datanya varchar, berjumlah 8. Yang kedua, nama pengajar, tipe datanya teks. Yang ketiga, email pengajar, varchar, tipe berjumlah 26. Yang keempat, password pengajar, tipe datanya varchar, berjumlah 12. Yang kelima, nomor telepon pengajar, tipe datanya numerik. Lalu ada ID pelajar, tipe data varchar, berjumlah 8. Yang kedua, password pelajar, tipe datanya varchar, berjumlah 12. Yang ketiga, nomor telepon pelajar, tipe datanya numerik. Yang keempat, pendidikan, tipe data teks. Yang kelima, email pelajar, tipe datanya varchar, berjumlah 26. Lalu ada nama pelajar, tipe data teks, ada alamat dan tipe datanya adalah varchar, berjumlah 26. Lalu ada game, tipe datanya varchar. Yang kedua ada ID modul, tipe datanya varchar, berjumlah 8. Yang ketiga, nama modul, tipe datanya teks. Yang keempat, mata pelajaran, tipe datanya teks. Yang kelima, jenis soal, tipe datanya varchar. Lalu ada yang keenam, komentar, tipe data varchar. Yang ketujuh, chat, tipe datanya teks. Compile, tipe datanya varchar. Nama video, tipe datanya teks. Selanjutnya ada use case diagram dan use case description. Yaitu terdapat 20 use case. Yang pertama, pada use case daftar, use case yaitu para pengajar dan pelajar diharuskan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Kemudian pada use case gabung, akun yang sudah terdaftar tadi bisa diakses dengan memasukkan username dan password yang sudah diatur sebelumnya. Pada use case menambahkan pengajar dan pelajar, hanya admin yang dapat menambah pelajar dan pengajar baru. Pada use case perbarui pengajar dan pelajar, semua aktor dapat memperbarui pelajar dan pengajar. Pada use case hapus pengajar dan pelajar, hanya admin yang bisa menghapus pelajar dan pengajar. Pada use case mengelola nilai, admin dan pengajar dapat mengelola nilai dari pelajar. Pada use case melihat nilai, semua aktor dapat melihat nilai dari pelajar. Pada use case menambah modul, hanya pengajar yang dapat menambahkan modul. Pada use case melihat data modul, semua aktor dapat melihat data modul. Pada use case menghapus data modul, admin dan pengajar dapat menghapus data modul. Dan pada use case membuat video pembelajaran dan use case membuat soal,
hanya pengajar yang dapat membuatnya. Pada use case melihat profil, melihat video, membaca modul, ada 3 aktor yang dapat mengakses, yaitu pelajar guest, pelajar member, dan pengajar. Pada use case bermain game, pelajar guest dan member dapat memainkan game yang sudah disediakan di persist game. Pada use case mengerjakan soal, pelajar guest dan member dapat mengerjakan soal di persist stage. Pada use case mengirim pesan, pengajar dan pelajar member dapat saling mengirimkan pesan satu sama lain di persist stage. Pada use case mengcoding, hanya pelajar member yang dapat mengakses QR code untuk mencoba apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Pada use case pembayaran, ketika pelajar guest ingin menjadi member, maka ia harus membayar. Desain user interface di sini terdapat untuk pelajar, pengajar, dan admin. Yang pertama, desain untuk pelajar. Berikut tampilan menu awal untuk pelajar yang sistem akan menampilkan option daftar atau masuk. Selanjutnya, tampilan menu masuk ketika user sudah mendaftar. Selanjutnya, tampilan menu daftar. Selanjutnya, tampilan menu home yang dimana sebelah kiri ini tampilan untuk pelajar guest dan yang sebelah kanan untuk pelajar member. Yang membedakannya itu, yang untuk member ada fitur chat dan fitur QR code. Selanjutnya, tampilan menu QR code. Selanjutnya, tampilan menu persis modul yang dimana pelajar dapat membaca dan mendownload pelajaran dari sistem. Selanjutnya, tampilan menu persis chat yang dimana ada pilihan kontak dan chat masuk. Selanjutnya ada tampilan persis test yang dimana nanti akan menghasilkan skor tampilannya seperti berikut. Selanjutnya tampilan persis game yang dimana user harus bermain sesuai urutan level. Selanjutnya tampilan Viper. Selanjutnya tampilan menu nilai. Selanjutnya tampilan menu pembayaran yang dimana ketika pelajar guest ingin menjadi member. Selanjutnya tampilan menu profil. Selanjutnya desain pengajar dan admin. Berikut tampilan menu awal untuk pengajar dan admin. Selanjutnya tampilan menu masuk untuk pengajar dan admin. Selanjutnya home untuk admin yang dimana ada menu Viper, persis modul dan data pengajar dan pelajar dan nilai. Selanjutnya tampilan home untuk pengajar yang dimana menunya ada Viper, persis chat, persis modul dan nilai. Selanjutnya profil yang sebelah kiri untuk admin dan sebelah kanan untuk pengajar. Selanjutnya tampilan persis modul untuk admin dan pengajar. Selanjutnya persis test yang dimana untuk pengajar ketika ingin menambahkan soal. Selanjutnya tampilan Viper yang dimana ketika pengajar ingin menambahkan video. Selanjutnya tampilan Viper. Selanjutnya tampilan menu nilai. Selanjutnya tampilan data pengajar untuk admin ketika ingin mengelola pengajar. Selanjutnya tampilan data pelajar untuk admin. Selanjutnya persis chat untuk pengajar ketika ingin membalas murid. Kesimpulan akhirnya, dengan adanya sistem informasi persistent test sebagai sistem untuk memberikan informasi mengenai dunia teknologi informasi, terutama di bidang pemrograman. Pada sistem ini, terdapat beberapa fitur yang dapat menunjang pembelajaran bagi user. Di antaranya itu persis modul, persis test, Viper, persis game, persis chat, dan QR code. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.